wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nur Anita Humayida dari jurusan Teknik Informatika Politeknik Negeri Tanah Laut. Di sini saya akan melakukan tugas teknopreneurship, ingin mewawancarai pengelola Cappuccino Cincau yang terletak di Jalan Angsau Playhari. Pertama-tama di sini saya ingin bertanya, Kak, boleh tahu Kak namanya siapa dan umurnya berapa? Nama kakak Anna Herlina, umurnya Oktober ini 25 tahun. Selanjutnya Kak, boleh ceritain nggak awal mula usaha Kakak sebagai pengelola Cappuccino Cincau Abude di Playhari ini? Nah, jadi awal mula Cappuccino Cincau Abude di Playhari ini jadi ada karena berawal dari teman kakak. Kan kami ada 4 pengelola nih. Jadi pengelola tuh bukan hanya kakak yang sebagai pengelola di sini, ada 4 lagi kawan kakak. Nah, salah satu pengelolanya itu sebenarnya dia dulu sempat bekerja di Banjarmasin, di Cappuccino Cincau Abude di Banjarmasin tuh di pusatnya. Lumayan lawas kayak gitu. Jadi dari awal kuliah sampai akhir kuliah tuh bekerja di sana, dan hubungan dengan owner di Banjarmasin tuh sudah kayak keluarga karena saking sudah dekatnya, saking sudah lawasnya bekerja di sana kayak gitu. Nah, kemudian setelah singkat cerita setelah lulus kuliah kembali lagi loh ke Playhari, balik ke rumahnya kayak gitu. Dapat kerjaan bekerja jadi bendahara di SMK Satu Playhari di jurusan akuntansi dia. Tapi sembari jadi bendahara itu ternyata ditawari oleh owner yang di Banjarmasin, mau nggak buka cabang di Playhari kayak gitu, Capkin Abude Playhari, jadi pengelola kayak gitu. Tapi kan karena kondisi dia juga sibuk bekerja sebagai bendahara, akhirnya kada mungkin sanggup untuk mengelola Cappuccino Cincau Abude di Playhari sendiri kayak gitu. Walaupun mencari karyawan juga tetap kada bisa mengelola itu sendiri kayak gitu. Akhirnya mengajak atau membawa teman-teman yang lain termasuk kakak. Jadi kami berempat sebagai pengelola. Kemudian dari awal buka itu akhirnya berbagi tugas, ada yang laporan keuangan, ada yang mencari karyawan, terus ada yang menganu barang-barang, menghitung barang-barang, dan ada yang menganu gaji kayak gitu. Nah, itu berempat mengelola. Nah, sebenarnya itu tuh kami bisa sambil jaga, sambil mengelola juga tanpa harus mencari karyawan karena keuntungannya akan lebih besar kayak gitu. Cuman karena keterbatasan masing-masing sibuk nih pengelola, terutama kawan kakak, ada yang bendahara, ada juga yang bidan di rumah sakit, ada juga yang sudah menikah kayak gitu. Jadi akhirnya memutuskan untuk mencari karyawan. Nah, karyawan itu pure murni kami kan ini, singkat cerita dulu pengelola ini sebenarnya kayak apa lah? Kayak tangan kanannya owner di Banjarmasin. Jadi segala semua sesuatu yang ada di Playhari, Cappuccino Cincau Abude di Playhari itu dengan Banjarmasin tuh kan tidak tahu urusannya cuman mentransfer barang lawan menerima hasil keuntungan gitu. Yang sisanya kayak gitu tanggung jawab segala macam tuh di pengelola Playhari, kayak karyawan, kemudian menyediakan semua kebutuhan walaupun barang memang dari sana kayak gitu. Cuman kayak laporan keuangan berapa masuk, jelas yang terjual berapa, hitungan-hitungannya itu semua dari Playhari. Jadi mereka di sana tuh ada tahu urusan di sini, cuman paling kalau ada kerusakan apa mereka membantu kayak gitu di sana. Dan karyawan pun yang menggaji itu dari keuntungan kami. Jadi misalnya satu gelas itu ada berapa persen keuntungan untuk pengelola, ada untuk owner gitu. Nah, untuk pengelola tadi itu yang kami gaji untuk karyawan. Jadi pengelola itu yang menggaji karyawan, bukan owner di Banjar. Nah, jadi kayak itu singkat cerita awal mula gitu membuka jutaan. Coba seandainya si Dewi ini tadi dia kada menerima untuk mengolah, mungkin kada ada Cappuccino Cincau Abude di Playhari kayak gitu. Tapi karena memang ternyata ada teman juga yang membantu, termasuk kakak salah satunya jadi pengelola, ya kemudian akhirnya ada Cappuccino Cincau Abude ini gitu. Dan alhamdulillah respon dari masyarakat ternyata sama. Awalnya kami mengira tuh kada bakalan sama kayak di Banjarmasin. Kalau di Banjarmasin masya Allah luar biasa lagi kayak gitu. Satu hari itu nanti ya itu pertanyaan selanjutnya, ibaratnya tuh luar biasa kayak nah respon masyarakat di Playhari ternyata masya Allah. Padahal seandainya kami tahu respon masyarakat ternyata luar biasa, lebih baik kami memprances. Dulu tuh kenapa jadi kada memprances, karena memang tadi takutan, ragu-ragu loh dari awal kalau memprances nih, maksudnya beli semuanya itu takutan kalau kada serami di Banjarmasin kayak gitu, karena lumayan. Untuk lokasi sendiri Kak, apakah Kakak menyewa bersama teman-teman atau bagaimana? Ya, kalau untuk lokasi sendiri itu memang menyewa tempatnya. Jadi memang mencari tempat yang strategis, dan salah satu trik dari Cappuccino Cincau Abude di Banjarmasin, di Barabai, di Banjarbaru, di Martapura, di Playhari pun kayak gitu. Itu memang strateginya tadi mencari tempat yang strategis. Jadi ada sembarang tempat kemudian kami membuka cabang kayak gitu. Nah, dan awal mula kita cerita lah, awal mula mencari itu luar biasa gitu. Berkeliling sampai sekitar 2 minggu lebih baru dapat tempat yang memang strategis kayak gitu. Karena kan di Playhari lumayan banyak sudah yang jualan. Apalagi daerah kita di daerah Angsau kan memang
ramai sekali kayak gitu, dan udah hampir penuh pada saat tahun lalu tuh ya, kan udah 1 tahun lebih. Jadi mencari sampai akhirnya alhamdulillah dapat yang sekarang itu menyewa kayak gitu. Sewa biaya tempat sama listrik dan lain sebagainya Kak, di sebuah tempat itu kira-kira berapa Kak? Nah kalau sewa tempat sama listrik itu 500.000 udah termasuk sama listriknya per bulan. Kira-kira untuk perharinya sendiri bisa terjual berapa gelas Kak? Untuk pendapatan per hari atau per bulannya, bersih atau kotornya kira-kira berapa? Nah kalau per hari itu biasanya kalau sebelum covid ya, sebelum pandemi itu bisa sampai yang tertinggi 400 lebih gelasnya kayak gitu. Jadi kan kita berapa tuh, 2 juta lebih kayak gitu untuk tuh pendapatan kotor. Tapi kalau bersih ya 2 juta kurang berapa ratus ribu lah, sekitar 700 atau 1.800 bersihnya sehari kalau sebelum covid. Tapi setelah terjadi covid karena sekolah juga libur kayak gitu, pasti kan pendapatan kurang kayak gitu. Jadi sekarang bisa 300 aja atau 200 gitu. Alhamdulillah itu pun juga sebenarnya lumayan juga kayak gitu dalam sehari. Nah dikalikan aja lagi sebulan, karena setiap hari tuh beda-beda, apalagi kalau hujan tuh pasti turunnya drastis penjualannya kayak gitu, karena kan cuacanya dingin, orang jarang minum es gitu. Kalau boleh tahu Kak, berapa kira-kira modal awal untuk membangun usaha ini, dimulai dari membeli bahan-bahan, alat, dan yang lain sebagainya? Nah, kalau karena kami di sini sebagai pengelola, jadi memang tidak ada uang yang keluar. Seandainya kami mau franchise baru ada uang kayak gitu. Nah, sebenarnya mau franchise ini rahasia dapur gitu lah. Harus ada berapa jutanya kayak gitu. Cuman lumayan besar kayak gitu kalau untuk mau franchise Cappuccino Cincau Abu Dhabi, karena memang prospeknya di semua daerah alhamdulillah tuh memang bagus. Makanya akhirnya owner di Banjarmasin tuh mengandak harga segitu ya, memang sesuai dengan kembalinya nanti bahkan lebih kayak gitu. Cuman yang nggak bisa diungkapkan di sini ya kalau untuk franchise. Tapi kalau untuk kami pengelola yang memang notabene-nya mengelola gitu, memang nggak ada uang untuk membayar gitu, bahkan ibaratnya sepeser pun gak ada waktu awal buka. Jadi kami tenaga aja nih awal mula kayak gitu, dan untuk barang dan lain sebagainya itu dari Banjarmasin, dan itu punya owner di sana tuh memang sudah punya takaran sendiri untuk dipelihara selama sebulan segini banyaknya. Jadi kami di pengelola di sini memang tidak sama sekali mengeluarkan uang. Untuk jadi pengelola di Pelaihari Kak, ada kesulitan yang dihadapi? Kesulitan sendiri, kalau kesulitan itu pasti setiap usaha apapun kan pasti ada kesulitan masing-masing kayak gitu kan. Usaha sekecil apapun tuh pasti ada. Tapi dan terutama kami kayak gitu di Cappuccino Cincau Abu Dhabi, dan memang orangnya kan yang jaga jualan bukan hanya 1 orang gitu, terdiri dari beberapa orang dan banyak kepala kayak gitu. Jadi kesulitannya di situ sih sebenarnya gitu. Misalkan ada satu hal yang tidak sependapat, misalkan untuk harinya nih cuacanya mendung, tapi yang satu tetap buka, yang satu misalnya tutup aja kayak gitu. Nah itu sebenarnya kesulitannya lebih ke situ. Sama juga jam jaga terutama dari pengelola kan rata-rata jarang banget bisa jaga gitu, karena punya kesibukan masing-masing. Dan karyawan pun sebenarnya dia bukan karyawan yang jaga terus setiap hari kayak gitu bisa. Jadi mereka itu jaga bila memang waktunya ada gitu, hanya 2 orang yang bisa standby gitu. Sedangkan kami kan buka dari pagi sampai malam, nggak mungkin mengandalkan hanya 2 orang ini tadi gitu. Sebenarnya keseluruhan dari karyawan total sekarang sekitar 6 orang gitu karyawannya. Kalau pengelola berempat berarti 10 orang. Nah cuma dari 6 ini yang memang bisa standby peri itu cuma 2 orang. Nah yang 4 orang ini dia setiap hari ini beda-beda, ada nanti yang bisa, ada nanti yang enggak kayak gitu. Jadi itu sih kesulitannya untuk di jam jaga aja. Untuk jam buka sama jam tutupnya Cappuccino Cincau ini kira-kira jam berapa Kak? Atau Kakak sama pengelolanya usaha lainnya apa? Kalau untuk jam buka biasanya kalau normalnya itu dari jam 9:30 sampai kalau covid ini sampai jam 9 malam. Sebelum covid tuh sampai jam 10 malam, lebih larut gitu. Cuman karena covid ini supaya menghindari supaya tidak terlalu larut malam, jadi sampai jam 9 malam saja. Dan usaha lain sih untuk sejauh ini belum ada. Kami fokus untuk di Cappuccino Cincau Abu Dhabi. Selain Cappuccino Cincau itu sendiri, apakah ada makanan lainnya di Purbalingga? Oh iya, kalau makanan memang titipan orang biasanya, dan ada satu pengelola juga yang memang dia mendistribusi dan menjual juga makanan lain untuk tambahan cemilan kayak gitu, untuk orang yang sambil beli es sambil beli cemilan. Terima kasih Kak untuk sudah mau diwawancarai, semoga usahanya makin sukses. Amin.